Ini dia lokasi piringan hitam bro. Kalau kalian yang suka piringan hitam, wajib datang ke sini bro. Ini gua nggak tahu masih bisa diputar atau enggak ya. Tapi gua rasa sih masih. Tapi dia cuma buat display supaya menjaga tidak rusak bro. Banyak bos. Lo di rumah mesti bikin kayak gini bro. Ya kan? Dan sini juga bisa mendengarkan nih. Asik tuh, seru ya. Nah, gua di dalam sini yaitu proses gimana caranya zaman dulu rekaman bro. Ya, jadi di sini jelasin lo rekaman itu dulu pakai piringan hitam. Aduh, ada musik yang mulai nggak copyright. Jadi di sini proses-proses rekaman bro. Ya, jadi dari lo rekaman musik segala macam, tag musik, tag vokal segala macamnya zaman dulu itu kayak gini. Dan ini tengah-tengahnya ada alat-alatnya. Dan dulu sebelum ada kaset atau zaman sekarang MIDI dan lain-lain, zamannya piringan hitam bos. Oke bro, kita sekarang ada di salah satu tempat di Solo. Namanya Lokananta. Gue juga nggak tahu Lokananta kayak gimana. Yang udah tahu tulis kolom komentar. Ada Loka dan Nanta. Dan ini ternyata tuh ready gitu. Dan itu tuh. Ini kayak tempat musik-musik bro. Gue juga nggak ngerti kayak gimana Lokananta. Kita lihat. Oh ini tempat souvenir. Nah, ini souvenir ya Mbak ya? Lokananta apa sih Mbak? Ya dia bingung dah. Ini kita galeri museum. Oh galeri museum. Yeah. Kalau Lokanantanya itu tentang? Pabrik piringan hitam. Pabrik piringan hitam. Yeah. Oke, thank you Mbak. Namanya pabrik piringan hitam bro. Kita lihat ke dalamnya yuk. Check it out. Oke bro, habis kita beli tiket, kita masuk ke dalam. Pakai gelang. Kita lihat kayak gimana dalamnya. Gua juga nggak ngerti. Itu dia. Kita akan dipandu oleh guide-nya. Gue juga nggak ngerti ada apa. Piringan hitam bro. Teman-teman kalau yang bisa menghasilkan 3 topi sertifikat dalam waktu 10 menit saja. Gitu. Untuk yang beruntung ini namanya master tag, jadi ini fungsinya seperti hadis teman-teman. Dan nanti kita akan lihat hasil Lokananta ada ribuan ya, ada di ruang diskografi yang bisa diakses satu kali saja. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau tanya teman-teman. Nah, kalian kalau mau ngeliat kaset zaman dulu bro, ini bos. Ini katanya kayak harddisk gitu bro, ya kan? Kaset bro, kaset ya. Zaman dulu, kalau kalian zaman sekarang Gen Z nggak kenal kaset bro. Zaman gua kaset. Tapi kaset bukan kaset kosong ya, ada isinya. Kita lihat lagi lanjut ke tempat dalamnya nih. Dalamnya keren bros. Musik, milis, film. Buat orang film, kayaknya udah pernah kesini nih. Gue juga belum pernah kesini bos. Nah, di ruangan selanjutnya kita masuk ke ini bro, gamelan-gamelan gini ya. Tuh, gamelan nih. Karena di Jawa ini gamelan. Dan katanya Lokananta itu katanya tuh dari salah satu gamelan, alat-alat gamelan lah. Jadi Lokanonto, jadi di Indonesia kan kayak Lokananta. Gitu kali ya. Kalau salah koreksi gue. Nah, sekarang gue ajakin lo masuk ke satu ruangan di mana yang tidak boleh sembarang masuk, yaitu arsip. Namanya diskografi, bro. Dalamnya, bro. Kita lihat masuk ya. Dereng.
Nah, kita habis dengerin lagunya tadi, Burung Kakatua. Gua sekarang ada di ruangan arsip tuh. Arsipnya gede banget bro, banyak keren. Dan ini bisa didengerin di websitenya Lokananta. Searching aja website Lokananta. Keren ya. Dan ini gak bisa sembarangan orang masuk bro, hanya sekali bro. Kita lanjut ke tempat lainnya lagi. Nah, gua di dalam sini yaitu proses gimana caranya zaman lu rekaman bro, ya. Jadi di sini dijelasin lu rekaman itu dulu pakai piringan hitam. Aduh, ada musik yang nggak copyright. Jadi di sini proses-proses rekaman bro, ya. Jadi dari lu rekaman musik segala macam, tag musik, tag vokal segala macamnya zaman dulu itu kayak gini. Dan ini tengah-tengahnya ada alat-alatnya. Dan dulu sebelum ada kaset atau zaman sekarang MIDI dan lain-lain, zamannya piringan hitam bos. Oke, kita lanjut tempat lainnya yuk. Ini dia nih. Sekarang ada di mana nih? Oh, galeri Lokananta nih bro. Kita lihat dalam-dalamnya yuk. Nah, ini tempat galeri-galerinya bro. Nah, ini gue juga nggak ngerti nih. Pokoknya lukisan-lukisan ini artinya tuh macam-macam. Ya kan? Let's go, kita cari tempat lainnya yuk. Kita lanjut. Ini dia tuh. Piringan-piringan hitam bro. Kalian kalau suka piringan hitam, sekali seumur hidup wajib datang ke Lokananta. Ini dia lokasi piringan-piringan hitam bro. Kalau kalian yang suka piringan hitam, wajib datang ke sini bro. Ini gua nggak tahu masih bisa diputar atau enggak ya. Tapi gue rasa sih masih. Tapi dia cuma buat display supaya menjaga tidak rusak bro. Banyak bos. Lo di rumah mesti bikin kayak gini bro. Ya kan? Dan sini juga bisa mendengarkan nih. Asik tuh, seru ya. Oke, kita lanjut lagi ke tempat lainnya. Apakah kalian mengetahui hal ini? Rekaman teks proklamasi yang selama ini kita tinggalkan. Lu wajib bro, wajib datang ke sini bro. Di dalam ini bro, ini lo dengerin suara Soekarno bos, waktu bacain teks proklamasi dan pertama kali juga disebarkan di Lokananta. Lu wajib datang ke sini bro. Kalian yang tahu lini masa 30 tahun Miles Film. Miles itu Mbak Mira Lesmana. Ini dia film-film yang pernah dia buat bro. Dari yang pertama Petualangan Sherina tuh kalau nggak salah ya. Macam-macam tuh bos. Sekolah Rimba. Nah ini dia. Ada yang belum tahu Mbak Mira? Nah ini kayak gini nih. Ini Mbak Mira Lesmana nih. Ya kan? Dan yang pengen tahu yang zaman dulu, dia bikin apa? Ini bro, film AADC bro. Ada apa dengan cinta? Tapi sekarang katanya ada apa dengan Rangga bro. Rangga telah meninggalkan cinta. Cinta ngajar Rangga. Atau benar cinta meninggalkan Rangga. Ini dia nih bos. Keren ya.
Nah, di sini kamu bisa dengerin guys. Coba dengerin guys. Nah, kita dengerin. Di sini juga bisa dengerin bro. Oh. Nah, ini lagunya Sherina bro. Oke, kita lanjut ke tempat lainnya. Ini ada beberapa poster-poster yang pernah dibuat oleh Miles Produksi. Main tertarik dengan lo? Mana yang lo suka? Mana yang pernah lo nonton? Yang belum pernah lo tonton? Lo wajib nonton bro. Sorry. Nah, buat lo sinematografi pas udah tahu. Tapi buat lo bukan yang background sinematografi, nah mesti tahu. Ini bro, ini buat ngisi-ngisi suara kalau lagi bikin film. Nah, jadi ada suara-suara kayak gini bro. Nah, ada suara kresek-kresek nih zaman dulu gini. Nah, ini bikin mengisi suara dalam bentuk film bro. Dalam bentuk editing. Mungkin zaman sekarang sudah digital ya bro. Sudah ada teknologi banyak-banyak, cuman tetap betul keren bro menurut gua. Sekarang kita lanjut ke lokasi berikutnya. Nah, itu dia tuh. Karya filmnya Miles Production, Mbak Mira Lesmana. Kita lihat lagi yuk, kita puterin Lokananta tuh ada kayak gimana sih? Suara dalam sinema, musik telah menjadi urat nadi itu bla 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 bro. Keren ya? Wow. Kasih bro, keren. Oke bro, gue masih di Lokananta. Ada yang tahu Lokananta nggak? Belakang gue nih bro, ada yang tahu nggak nih? Ini aktor dan aktris bos. Ada Sherina. Ini ada Laskar Pelangi. Dan ada siapa lagi tuh banyak. Paling ujung bro. Iya nggak? Cewek tercantik di masanya bos. Di eranya tuh orang pada senang sama dia bro. Dan ini adalah karya musik 30 tahun dari Miles Film. Yaitu Mira Lesmana. Mbak Mira Lesmana berkarya terus berkarya. Gue suka karya lo bro. Masih di Lokananta. Check it out. Oke bro. Jadi lo kalau lagi ada di kota Solo, lo wajib datang ke Lokananta. Jadi lo paling enak nih, Lokananta itu seru banget nih. Jadi lo puterin, ini semuanya ini macam-macam bro. Jadi Lokananta ini tuh tempatnya adalah pembuatan piringan hitam pada eranya dulu bro. Produksi piringan hitam dan keren men, keren banget. Dan ini ruangan-ruangannya banyak dan itu juga ada karya 30 tahunnya musik Miles Film. Oke, tadi gue udah bilang ya, Mbak Mira Lesmana semangat terus membuat film-film. Gue tunggu karya terbaik lu ya. Gue tunggu karya terbaikmu Mbak Mira Lesmana. Pokoknya keren banget, she's the best. Karena lu yang membawa film Indonesia lebih bagus. Dan semoga film Indonesia menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Dan sekali lu lagi ada di kota Solo, jangan lupa mampir ke Lokananta. Check it out. Mas, satu alasan kenapa wajib datang ke Lokananta. Nah, ini karena teman-teman yang, terutama buat teman-teman yang skena nih ya, kalau pengen tahu sejarah skena musik Indonesia harus datang ke Lokananta. Oh gitu, wajib. Bukannya dari hari apa, jam berapa? Kita buka tiap hari Kak, jadi mulainya dari jam 10 sampai sesi terakhir di jam 7 malam. Jadi tutupnya jam 8 malam. Jam 8 malam. Iya. Setiap hari tuh? Setiap hari. Oh keren ya. Jadi sekali lagi wajib datang ke Lokananta. Oke, thank you mas ya. Thank you. Oke bro, itu dia tadi kenapa alasan lo wajib datang ke Lokananta. Ya nggak guys? Kita lanjut lagi muter-muter di kota Solo dan sekali lagi Lokananta bro, ya kan? Check it out.